سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب فنتوب إليه. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. Al-Babu Thalith wa Thalathun. Salah tegur. Bab yang ke-33 tentang fi fadilatis samti, ya, tentang keutamaan orang yang pendiam, ya. Di dalam dikatakan i'lam andal insan imma yatakallam yaskut, ya. Kadang-kadang manusia itu dianya berbicara, kadang-kadang dianya berdiam, ya. Jadi keadaan manusia itu cuma dua. Kalau tak dianya berbicara, pasti dia diam. Wa in takallama fi ma bi khairin fa huwa rubuhun, ya. Kadang-kadang perkataan itu apabila baik maka menjadi keuntungan bagi dirinya. Tapi al-bisharin fahuwa khusran, kalau dia perkataan tersebut perkataan yang jelek maka menjadi kerugian bagi dia. Kadang-kadang berbicara itu sebuah kebaikan, kadang-kadang ya sebuah perkataan itu juga sesuatu yang tidak bagus. Wansa kata, jadi kalau dia diam, ada kalanya juga baik bagi dirinya, dan juga kadang-kadang diam itu adalah sesuatu yang tidak bagus. Jadi si Sarah menjelaskan, ya, Imam Nawawi mengatakan bahwa tidak selamanya diam itu bagus dan tidak selamanya berkata-kata itu bagus. Tengok sesuatu ini, ya. Dalam kitab Tanqihul Qaul di dalam. Tapi yang dimaksud di sini adalah keutamaan orang yang diam. Seperti apa sih? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu asyratu ajza'in, tis'atan fis samti wal asyiratu fil uzlati 'anil nas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keselamatan itu terbahagi menjadi asyratu ajza'in, ada 10 bahagian. Is'atun fil samti, 9 keselamatan itu berada di dalam diamnya seseorang. Wal asyiratu fil uzlati, ya, satu bahagiannya yang ke-10 ya adalah fil uzlati anin nas, uzlah terhadap manusia. Jadi 9 itu diam, yakni ketika kita berada di padang manusia. Yang satunya lagi itu fil uzlati anin nas, ketika dianya sendiri atau mengasingkan diri terhadap manusia. Nah, cuma di dalam dijelaskan wa dzalika idza istaghna anhum wastaghna anhu wa illa fama tad'ahu syar'il al-khultati bihim lita'allum aw ta'lim fala khaira fil ba'di anhum. Tetapi ini kata musannif yang menjelaskan kalau kita tidak membutuhkan kepada manusia ataupun sebaliknya manusia tidak butuh kepada kita, ya. Tapi kalau misalnya kita kadang-kadang syarak menyuruh kita untuk terjun ke masyarakat untuk ta'allum wa ta'lim, mengajarkan atau belajar, ya, kita jadi orang yang pendiam itu bagus. Tetapi nengok-nengok situasi. Kalau kita punya ilmu, maka syarat menuntut kita untuk terjun ke masyarakat, sehingga kita harus banyak berbicara. Untuk apa? Lita'allum, untuk belajar, mengajarkan, ya. Atau lita'lim, atau kita untuk belajar. Fala khaira fil bu'di anhum, maka tidak ada kebaikan sedikit pun jauh, ya, menjauhi mereka. Sibuk aja dengan dirinya, ibadah aja, nuntut ilmu untuk dirinya saja diamalkan, ya.
maka fala khaira fil bu'di anhum, maka tidak ada kebaikan bagi orang yang seperti itu tadi itu. Tak mau terjun ke masyarakat, tidak mau peduli dengan masyarakat, tidak mau peduli dengan masjid, tidak mau peduli dengan sholat berjamaah mungkin yang ditunggu-tunggu jadi imam siapa tuh? Wah itu kawan tuh yang balik dari jauh mondok tadi, ya. Maka ada kebaikannya juga ketika kita apa namanya? Ya maka kata musannif di dalam ini kita hendaknya mengumpulkan dalil-dalil yang menunjukkan apakah kita ini bagusnya uzlah ataupun kita berkumpul. Tapi kalau kayak model kita tuh kayaknya bagusnya kumpul terhadap masyarakat, terjun ke masyarakat, mengajarkan, ya. Maka dikisahkan dalam sebuah kisah itu ada seorang yang alim soleh, ya. Suatu ketika kampungnya itu diberikan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditanya kenapa ya Allah diadab, karena di situ ada orang yang soleh, yang baik, rajin ibadah, tapi hanya sibuk dengan ibadahnya sendiri. Jadi bukan karena orang maksiat kampung itu diadab, melainkan sebab ada orang yang soleh. Hati-hati nih, ya. Jadi di masyarakat tuh kita harus pede, ya, harus pede di masyarakat. Terus tuh jangan jangan merasa bukan aku nih yang harus jadi imam, bukan seperti itu, ya. Tugas kita terjun ke masyarakat tadi, kewajiban kita. Kalau kita tak melaksanakannya, mungkin saja hal tersebut akan menyebabkan sesuatu yang tidak baik untuk lingkungan kita, ya. Dan juga ingat kita sebagai orang yang mungkin tidak mau, ya, dipandang orang sebagai patokan agama. Tak mau kita pengen orangnya bebas-bebas saja, mau kesana kesini terserah aku hidupnya. Tapi ketika kita menjadi orang yang dipandang oleh masyarakat, itu santri itu pernah mondok, itu kiainya, itu mondoknya di Lerboyo ya, itu santrinya Bayi Anwar ya, itu santrinya Ayah Ali ya. Maka ketika itu kita sedang membawa sesuatu yang mungkin sebenarnya kita tidak mau, tetapi harus kita bawa. Maka ketika kita buruk, agama yang menjadi buruk. Ketika kita bagus, maka agama menjadi bagus pandangan oleh masyarakat. Ya, mungkin cukuplah ya untuk pemanasan malam hari ini. Ya, setelah ini kita akan mendengarkan sambutan dari Al-Ustadz Abdurrahman Sayuti pada malam hari ini, tamu kangen kita malam ini ya di rumahnya abang kita, Abang Iki ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi tuan rumah, yang hadir juga diberi keberkahan ya dari kami ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd, segenap para kawan-kawan majelis, tamu beliau Samir pimpinan Majelis Dakwah Rasul, yang kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, keluarga beliau sehat, diberikan keturunan yang soleh-solehah, dan didoakan Allah rezeki beliau, dan mudah-mudahan kita semua diberikan Allah panjang umur hingga bisa bertemu dengan Ramadan yang tahun akan datang ini ya Rabbal Alamin. Ya, kawan-kawan majelis, para jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
Kemudian salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian ketiga kalinya, karena masih dalam suasana hari raya Idul Fitri, jadi saya pribadi dan mewakili ke suami dan kawan-kawan yang lain, mudah-mudahan kita sama-sama bisa mempererat silaturahim, kemudian saling memaafkan, ya. Dan mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala kembali fitrah, ya. Ja'alallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin, termasuk orang yang kembali, artinya kita kembali untuk timbul semangat baru, ya. Kembali dalam mode kita seperti macam mana bayi yang baru dilahirkan, artinya bersih dari dosa. Mudah-mudahan semua amal kita kemarin dan dosa-dosa kita dihapuskan Allah dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari ini, hari raya ini, kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung, ya. Dan puasa kita semua diterima, zakat kita semua diterima, dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Jadi ada orang bijak berkata, jangan kau tangisi kepergian bulan Ramadan, karena sudah tentu pasti akan kembali. Tapi tangisilah dirimu, karena ketika bulan Ramadan tiba, mungkin diri ini lebih dulu pergi. Ya, jadi Ramadan yang sudah lalu kita tidak usah tangisi, cuman kita hanya bisa introspeksi dan semangat diri. Mudah-mudahan di sisa umur kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Dan kedua, tetap istiqomah, ya. Mudah-mudahan majelis kita tetap seperti ini, jalan terus, dan kemudian semangat taklim kita tetap lanjut, ya, untuk menuntut ilmu dimanapun kawan-kawan menimba di pondok pesantren, baik Lirboyo, Tungkal, ataupun yang di Jambi, ya, ataupun yang tak mondok masih di hati kampung. Tetap semangat majelis, ya, ajak-ajak kawan, ya. Karena kita sudah diajarkan di madrasah selama 30 hari, yakni madrasah Syahrul Ramadan, ya, bulan Ramadan. Puasa kita dari pagi tak makan, ya, ke maghrib kita baru makan. Nah, kita diajar untuk melatih hawa nafsu, sehingga kata Allah di dalam hadis Nabi, kun abdan rabbaniyan wala takun abdan rabbaniyan. Jadilah hamba Allah yang sejati, ya, bukan menjadi hamba Ramadan. Artinya hamba Ramadan mereka yang hanya kenal Al-Quran di bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan, Al-Quran taruh lagi, tapuk lagi dalam lemari, ya. Nanti baru buka di Ramadan tahun yang akan datang. Berarti itu namanya hamba Ramadan. Ya. Kemudian yang kenal sedekah tidak hanya di bulan Ramadan, ya. Yang kenal berbuat baik, yang tidak melakukan maksiat, semua di bulan Ramadan. Tapi selain bulan Ramadan tetap juga untuk dijaga dan ditinggalkan. Nah, para hadirin jamaah majelis yang sama-sama dimuliakan Allah. Nah, ini perkumpulan ini mudah-mudahan menjadi perkumpulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saling menjalin silaturahmi kita. Mungkin ada yang tak kenal, ya, sama-sama kita kenalan, karena tidak semua sini ada yang dari Lagan Tengah dan dari Kampung Laut, ya. Dan sabun ada juga yang tak kenal, ya. Nah, itu insyaallah mudah-mudahan jadi saling kenal, dan mudah-mudahan itu memberikan keberkahan untuk kita.